Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Septiatina dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Gizi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit gastritis akut, di mana metode yang saya gunakan adalah metode reflex. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih telah datang ke penyuluhan hari ini. Perkenalkan, nama saya Salsabila Septiatina. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit gastritis akut. Saya minta waktu Ibu kurang lebih 20 menit untuk menjelaskan materi mengenai gastritis akut. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari penyuluhan ini seperti apa. Ada dua tujuan dari penyuluhan ini. Pertama, ada tujuan umum. Tujuan umumnya itu agar Ibu mampu memahami mengenai penyakit gastritis akut. Kemudian ada tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu adalah pertama, Ibu memahami mengenai pengertian dari penyakit gastritis akut itu seperti apa. Terus habis itu mengetahui penyebab terjadinya itu seperti apa. Setelah itu tanda dan gejala dari gastritis akut, dampak dari gastritis akut itu bagaimana. Kemudian mampu memahami penata laksanaan dalam gastritis akut, dan juga Ibu mampu mengetahui diet gizi seimbang untuk penderita gastritis akut. Sebelumnya, saya boleh tahu nggak Ibu udah pernah dengar belum kata gastritis akut itu apa? Belum pernah. Oke. Di sini saya akan menjelaskan gastritis itu apa. Gastritis itu merupakan suatu peradangan mukosa lambung yang disebabkan oleh Helicobacter pylori yang dapat bersifat akut dan juga bisa bersifat kronik. Gastritis itu ada dua jenis loh. Nah, ada yang gastritis akut, itu pembahasan kita hari ini. Gastritis akut itu adalah inflamasi akut dari dinding lambung yang terbatas pada mukosanya. Inflamasi itu adanya penyerangan bakteri ke dalam dinding lambung. Jadi dia tuh biasanya kalau di gastritis akut ini, dia tuh bakterinya nyerang ke imunnya ini, itu lebih cepat waktunya. Tuh. Kemudian ada gastritis kronis, itu adalah inflamasi kronik terjadi dalam waktu yang lama. Waktu itu lebih lama, range waktu lebih lama dibandingkan dari si akut, dan dia terjadi pada permukaan lambung. Ada yang mau tanyakan? Mana yang lebih parah, gastritis akut atau gastritis kronis? Gastritis yang lebih parah itu sudah jelas gastritis akut, karena pertama, gastritis akut itu dia waktu itu lebih gampang menyerang ke imun tubuh. Jadi seseorang itu lebih mudah terinfeksi oleh virus-virus. Salah satunya itu adalah virus yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian di sini ada penyebabnya. Ada penyebab dari gastritis akut itu, dia pertama adanya iritasi oleh obat-obatan seperti obat aspirin, obat antiinflamasi, dan juga obat non-steroid. Kemudian adanya asam lambung dan pepsin yang berlebihan, di mana asam lambung atau HCl itu apabila memasukkan HCl itu berlebih, maka dia akan meningkatkan asam lambung di dalam tubuh kita, dan sehingga apabila asam lambung meningkat, maka itu akan menyebabkan si gastritis, entah itu gastritis akut ataupun gastritis kronis. Kemudian yang ketiga ada faktornya itu penyebabnya itu stres. Kenapa bisa stres? Karena stres itu biasanya mempengaruhi kebiasaan makan seseorang, karena stres juga menyebabkan perubahan hormonal dalam tubuh dan merangsang produksi asam lambung dalam jumlah yang berlebih. Akibatnya lambung terasa sakit, nyeri, mual, mulas, bahkan sampai luka lambung atau luka lambung. Kemudian yang keempat itu adalah waktu makan yang tidak benar. Nah, dari waktu makan yang tidak benar, pola makan yang tidak benar itu tuh bisa menyebabkan gastritis, karena pengaturan pola makan tuh seharusnya kan benar ya. Kayak misalnya kita makan siang harus di waktunya, makan malam di waktunya, makan pagi di waktunya. Nggak boleh entah kita menunda, karena di situ tuh lambung bakal terjadi gesekan antara mukosa lambungnya, sehingga itu bisa menyebabkan gastritis. Kemudian ada terlalu banyaknya makanan yang berbumbu, serta orang yang sering meminum alkohol itu lebih rentan terkena gastritis, dan bahan-bahan kimia lainnya yang dapat menyebabkan peradangan dan pelukaan pada lambung. Kemudian di sini ada gangguan mikrosirkulasi mukosa lambung seperti trauma,
luka bakar ataupun sepsis. Ada yang kurang jelas? Yang pada gangguan mikrosirkulasi lambung terdapat luka bakar. Apa hubungannya dengan gastritis? Luka bakar sebenarnya itu tuh nggak ada hubungannya sama gastritis, tapi kecuali kalau si luka bakar ini ada komplikasi dengan infeksi bakteri, maka itu dia bisa berhubungan sama si gastritis. Jadi tuh kayak misalkan nih si luka bakar ini kan dia tuh kalau bisa komplikasi kalau ada infeksi bakteri kan, sedangkan si gastritis ini adalah disebabkan oleh satu bakteri yang dinamakan Helicobacter pylori. Nah, jadi bisa kemungkinan dia masuk ke dalam tubuh kita gitu. Dan juga si luka bakar ini berkaitan sama si faktor stres, dimana orang yang luka bakar itu kan kayak ngerasa aduh badannya ini bisa luka-luka kayak entar cacat atau segala macam, dan dia memikirkan hal-hal yang tidak mungkin dia pikirkan, yang seharusnya tidak dipikirkan kan. Nah, dari segi stres, terus dia bisa dari pola makannya juga bisa ini ya, pola makannya itu nggak teratur, kebiasaan makannya buruk. Nah, disitulah bisa menyebabkan penyakit lambung. Oke, kemudian di sini ada pengejalanya. Ada gejala dari si gastritis akut ini. Pertama itu ada ketidaknyamanan dari perut biasanya terjadinya. Terus habis itu ada sakit kepala, malas juga. Terus habis itu ada mual, muntah, anoreksia itu biasanya dia terjadi pada usia-usia remaja. Terus habis itu ada pendarahan pada saluran cerna berupa hematesis dan melena, dan juga dapat mengalami anemia. Kemudian di sini ada pengobatannya. Dari pengobatan gastritis akut ini, dia itu pertama ada tujuan utama nih dari pengobatan gastritis ini. Tujuannya dari pengobatan gastritis itu dia adalah menghilangkan rasa nyeri di dalam lambung, kemudian menghilangkan inflamasi, dan juga mencegah terjadinya ulcus pepticum atau tukar lambung dan beserta komplikasinya. Ada menurut pakar, itu menurut Susan Enber tahun 2002, penata laksana medis pada pasien gastritis akut diatasi dengan menginstruksi pasien untuk menghindari alkohol dan makanan yang mengandung tinggi gas. Oke, makanan yang mengandung tinggi gas itu salah satunya seperti brokoli, seperti daun singkong gitu, itu tinggi gas biasanya. Kayak umbi-umbian singkong gitu juga itu tinggi gas gitu. Terus habis itu di sini pengobatannya pertama ada pengobatan medis dan juga ada pengobatan non medis. Kita masuk ke pengobatan medis. Pertama ini ada terapi cairan. Kenapa terapi cairan? Karena pertama terapi cairan itu adalah terapi yang diberikan pada fase akut gastritis yang disebabkan karena dia dehidrasi. Nah, seseorang ini bisa dehidrasi dikarenakan rata-rata orang yang mengalami gastritis itu akan mengalami mual, muntah. Nah, dari mual muntah itu diri dia tuh kayak cairan di tubuh dia itu akan hilang gitu loh. Nah, jadi itulah yang menyebabkan si pasien ini mengalami dehidrasi gitu. Kemudian yang kedua ada terapi obat. Terapi obat itu seperti ada obat-obatannya, ada salah satunya ada pertama ada 4 obat di sini. Ada antasida, ada penghambat H2, kemudian ada penghambat pompa proton, dan juga ada antibiotik. Kita masuk ke antasida. Antasida itu dia adalah salah satu jenis obat yang mengandung aluminium dan magnesium yang dapat membantu penurunan keluhan gastritis dengan menetralkan asam lambung. Di mana antasida ini adalah salah satu senyawa obat yang memiliki sifat basa, kan? Dan dia tuh mekanisme kerja dari antasida ini tuh dia adalah basa lemah, kerjanya itu meningkatkan pH lumen di lambung dan menetralkan asam lambung. Kemudian nama-nama obat dari antasida itu ada natrium bikarbonat. Jadi kan dia karena mengandung magnesium, ada magnesium hidriksa, magnesium karbonat, magnesium trisilat, sama sinetikon. Terus kalau untuk obat patennya, contoh obat dari antasida itu ada Proma, terus ada Milanta, ada Sanma, ada Dexanta. Pokoknya rata-rata belakangnya itu mah itu termasuk salah satu obat dari antasida. Kemudian ada penghambat H2. Penghambat H2 ini mempunyai mekanisme sebagai penghambat reseptor histamin. Histamin itu dipercaya mempunyai peran penting dalam sekresi asam lambung. Contohnya obat dari gen ini meliputi ceftimidin, ratidin,
terus famotidin dan nizatidin. Oke, di sini ada ratidin, ada cetimidin, ada famotidin dan nizatidin itu merupakan salah satu obat paten dari penghambat H2-nya. Kemudian ada penghambat pompa proton. Dia gunanya itu penghambat pompa proton itu dia berguna menghambat pompa proton seperti enzim H+, enzim K+, dan ATPase yang berlokasi di sekresi membran apikal dari sel-sel sekresi lambung atau sel parietal. Efek samping pengkonsumsian obat PPI atau pompa proton inhibitor atau penghambat pompa proton ini, itu dia pertama ada eritema, ada insomnia, berkeringat, terus ada sakit kepala, terus itu ada diare, gatal, dan pusing. Efek sampingnya itu nggak semua orang merasakan, hanya orang-orang dengan kondisi tertentu yang bisa merasakan efek samping obat tersebut. Ada juga obat-obatnya, obat yang dijual di pasaran itu seperti Pupitor, Loprezol, Mesium, Pantotis, Pantozol, Pariet, tuh. Pokoknya salah satu itu kayak Omeprazol, Lansoprazol, itu tuh kayak tadi yang saya sebutin, Pampitor itu adalah nama lain dari Omeprazol, Loprezol itu adalah nama lain dari Lansoprazol, Nexium nama lain dari Esomeprazol sampai lainnya. Terus kemudian yang terakhir itu ada antibiotik. Obat medis pada antibiotik itu digunakan pada gastritis dengan infeksi bakteri. Terus antibiotik ini dianjurkan itu pertama ada amoxicillin oral, kemudian ada tetraxilin oral, dan juga ada metronidazole oral. Oke. Mungkin ada beberapa tadi kan yang medisnya nih yang udah saya jelaskan. Nah, ada nih yang non medisnya untuk kayak misalnya yang kayak emang gak malas gitulah, bukan malas sih, kayak malas mengkonsumsi obat, mungkin bisa jadikan orang-orang kan beda-beda. Dan di sini ada non medisnya nih. Nah, dari non medisnya ini kita ada caranya. Pertama itu dengan mengatasi, kita ambil 10 pucuk dari kembang cempaka putih yang masih kuncup, terus kemudian 10 pucuk itu tuh direbus, dimasukkan ke dalam air, direbus sampai mendidih, lalu diambil tuh sarinya atau airnya. Nah, setelah diambil itu didiamkan selama 1 malam, Mbak. 1 malam itu nanti baru besoknya jadi minum air tersebut. Oke. Kemudian kita lanjut ke diet seimbangnya. Diet seimbangnya itu pertama ada prinsip diet. Oke. Prinsip diet itu dia pertama itu ada makan secara teratur, tidak terlalu kenyang, dan tidak boleh berpuasa atau makan sedikit sering. Maksudnya itu dia kenapa kayak gitu? Kita tuh orang yang mengalami gastritis akut itu dia harus makan secara teratur. Dia nggak boleh nggak boleh kayak pola makannya tuh bolong-bolong. Dia misalnya makan pagi tapi dia nggak makan siang, nggak boleh kayak gitu. Dia harus teratur. Nah, terus dia juga nggak boleh makan terlalu kenyang gitu. Nggak boleh makan terlalu kenyang dan juga nggak boleh makan kurang gitu. Soalnya kalau seandainya makan terlalu kenyang juga dia bisa mual muntah. Nah, dari mual muntah itu asam lambungnya naik dan bisa jadi gastritis lagi kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu ada makanan harus mengandung cukup kalori dan protein, namun kandungan lemaknya itu harus rendah, terutama lemak jenuh. Kenapa lemak jenuh? Karena di makanan itu kalau untuk orang yang gastritis akut itu dia kayak lebih susah untuk mencerna lemak jenuh di dalam tubuhnya. Jadi kayak lebih susah deh pokoknya dia untuk mencerna si lemak jenuhnya ini gitu. Dan jadi lebih disarankan tuh boleh mengkonsumsi lemak, cuma lemak-lemak yang tidak jenuh kayak seperti lemak tidak jenuh itu ikan, alpukat gitu, yang kadar lemaknya itu lebih rendah gitu. Terus boleh juga mengkonsumsi kalori dan protein gitu, asalkan sesuai dengan diet gizi seimbangnya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu makanan pada diet lambung harus mudah dicerna dan mengandung serat pangan yang soluble. Serat pangan yang soluble itu, maksud dari serat pangan yang soluble adalah itu kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi serat larut air. Makanan tinggi serat larut air itu kita harus memperhatikan juga ada sayur dan juga ada buah. Nah, buahnya itu gimana nih? Buahnya itu apakah buahnya yang mengandung gas
yang tinggi. Kalau seandainya mengandung gas tinggi harus kita hindari gitu. Contohnya brokoli. Brokoli itu adalah salah satu makanan, salah satu sayuran yang dia soluble tapi dia gasnya tinggi. Jadi harus kita hindari untuk orang yang gastritis. Nah, kayak yang boleh kita konsumsi itu seperti wortel, sayuran itu wortel, terus habis itu apel itu boleh kita konsumsi, kacang hitam kayak gitu. Kemudian makanan tidak boleh mengandung bahan yang bersifat asam, jelas. Makan asam otomatis asam lambung langsung naik dong, langsung sakit lagi ya kan. Terus habis itu yang mengandung minyak atau lemak secara berlebihan dan juga bersifat melekat. Bersifat melekat ini maksudnya tuh kayak kita tuh nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi cake itu boleh sebenarnya, cuman harus dibatasi, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang terakhir, prinsip diet yang terakhir itu adalah makanan tidak boleh terlalu panas ataupun terlalu dingin. Kenapa nggak boleh terlalu panas atau terlalu dingin gitu? Soalnya gini deh, kalau seandainya suatu makanan gitu kan, makanan dingin deh, kita minum air es. Kita minum air es, tiba-tiba masuk nih ke perut kita, ke lambung kita, otomatis lambung tuh kayak shock gitu kan gitu. Sama juga kayak si inian makanan yang terlalu panas itu, jadi kayak kaget aja gitu lambungnya. Jadi kalau lebih baik jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas, ya hangat aja gitu. Oke, terus kita masuk ke dampaknya. Jadi nih masuk dari makanan-makanan yang sudah dibatasinya. Oke, di sini ada komponen makanan yang dianjurkan untuk orang yang mengalami sakit lambung atau gastritis akut, dan ini ada makanan yang tidak dianjurkan, bukan tidak dianjurkan sih, sebenarnya boleh tapi harus dibatasi gitu. Nah, untuk makanan yang dianjurkannya ini itu pertama ada dari sumber hidrat arang atau nasi atau sebagai penggantinya, kayak meliputi beras, terus bubur atau tim. Nah, kenapa bisa bubur sama tim? Boleh aja bubur sama tim itu soalnya karena mungkin bisa jadi dong dia orang yang mengalami gastritis itu dia kena penyakit disfagia atau kesulitan menelan ya kan. Kalau kesulitan menelan itu otomatis dia harus dikasih makanan yang lunak gitu, nggak bisa dikasih makanan biasa. Jadi dianjurkan untuk di bubur atau di tim nasinya. Kemudian untuk kentang itu boleh direbus tapi asalkan kita tidak digoreng ya. Kentang direbus atau dipure. Kemudian ada makaroni, bihun rebus, roti biskuit itu tuh boleh, cuman harus emang nggak boleh banyak-banyak aja gitu kan. Kemudian untuk sumber protein hewaninya itu seperti yang disarankan tuh tadi ada ikan itu adalah salah satu lemak tidak jenuh kan. Lemak tidak jenuh, dia juga salah satu protein yang mengandung lemak yang rendah, dan juga dia mengandung omega 3, kalau salah omega 3 itu tinggi, jadi sangat dianjurkan untuk orang yang mengalami gastritis akut. Kemudian ada hati, daging sapi, terus ayam digiling atau dicincang dan direbus, disemur, ditim atau dipanggang. Sumber protein nabatinya itu seperti tahu tempe direbus, kemudian kacang hijau direbus atau dihaluskan. Kita pokoknya harus menghindarkan minyak-minyak rata-rata dari makanan yang dianjurkan untuk gastritis itu. Kemudian ada lemak, kita boleh mengkonsumsi lemak, tapi kayak lemak-lemak yang baik aja, kayak margarin, terus minyak itu tapi nggak untuk digoreng. Rata-rata kayak entah itu boleh pakai minyak digoreng, mungkin kayak minyak zaitun, minyak wijen kayak gitu. Terus ada santan encer, terus ada sayurannya itu yang tidak banyak serat dan tidak menimbulkan gas seperti bayam, labu siam, wortel, tomat direbus atau ditumis. Kemudian ada buah-buahan itu seperti pepaya, pisang rebus, terus habis itu sawo, jeruk boleh kok dikonsumsi, tapi jeruknya tuh harus jeruk yang manis gitu, jeruk istilahnya bukan jeruk yang asem gitu, enggak, jeruk manis gitu. Kemudian ada sari buah itu biasanya kalau untuk buah-buahan itu biasanya harus dibarengi sama nasi gitu kan. Terus ada bumbu-bumbu juga boleh dikonsumsi seperti gula, garam, kunyit, kunci, serai, salam, lengkuas, sedikit jahe dan juga bawang. Oke. Di sini ada makanan yang harus dibatasinya itu. Pertama ada sumber hidrat arang, meliputi beras ketan atau wajik, terus ada jagung, ubi, singkong. Kenapa ubi singkong? Karena ubi singkong itu dia mengandung gas tinggi juga, kalau nggak ya, itu dia mengandung gas tinggi. Kentang digoreng, cake, dodol, kue yang terlalu manis. Nah, cake sama kue yang terlalu manis itu salah satu sifat dari makanan yang melekat. Kemudian
sumber protein yang harus dibatasinya itu seperti daging, ikan yang dikalengkan atau digoreng, dikering, terus telur yang digoreng. Kemudian untuk sumber protein nabatinya itu adalah tahu, tempe, pokoknya yang digoreng-goreng itu harus dihindarkan. Lemaknya itu yang nggak boleh ya lemak hewani, kayak misalkan lemak minyak goreng, kayak lemak hewani itu yang benar-benar berlemak banget gitu, nggak boleh. Terus habis itu kayak santan kental, sayuran yang banyak serat juga nggak boleh dan menimbulkan gas. Terus habis itu buah yang harus dihindarinya itu kayak jambu biji itu ada gasnya loh. Terus habis itu nanas juga ada gasnya, kedondong, durian, mangga. Itu tuh kalau kita makan itu tuh bisa asam lambung bisa langsung naik lagi, bisa langsung sakit gitu. Terus habis itu ada bumbu-bumbuan yang harus dihindari itu kayak pedas, otomatis dong, cabe ya kan, cabe, merica, cuka asam jelas nggak boleh untuk orang penyakit lambung. Kemudian ada bumbu-bumbuan yang merangsang sakit lambung kayak ya yang bumbu-bumbuan yang menyengat lah gitu istilahnya. Oke. Kemudian kita ketahui untuk dampaknya. Di sini untuk dampaknya itu ada menurut pakar Masjur tahun 2001. Komplikasi dampak dari gastritis dibagi menjadi dua, yaitu ada gastritis akut dan gastritis kronis. Oke, gastritis akut itu adalah komplikasinya pendarahan saluran cerna bagian atas berupa hematomesis dan melena, ya kan? Dapat berakhir shock dan hemoragik. Shock hemoragik itu maksudnya bisa kayak shock hemoragik itu kayak dia tuh bisa ngalamin stroke. Hemoragik itu adalah stroke gitu loh, stroke pokoknya dia tuh pendarahan, ada pecahnya pembuluh darah gitu. Terus habis itu gastritis kronik, komplikasinya adalah pendarahan saluran cerna bagian atas, ulkus perforasi dan anemia. Oke, ada yang mau ditanyain dari ini? Apa yang dimaksud hematemesis melena? Oke, hematemesis melena itu adalah pendarahan di saluran cerna. Nah, dia itu biasanya dia tuh menyerang saluran cerna bagian atas. Nah, hematemesis itu adalah kata lain dari muntah berdarah yang berwarna hitam seperti ya hitam gitu, darahnya itu mungkin udah hitam gitu kan. Terus habis itu kalau melenanya itu adalah buang air besar berwarna hitam. Jadi itu hematemesis melena itu tuh muntah yang dibarengi oleh buang air besar, tapi itu sama-sama berdarah gitu. Paham kan, Bu? Paham. Nah, kemudian saya mau menunjukin menu untuk sehari, diet sehari untuk gastritis akut itu. Diet gastritis itu kayak apa? Ini. Di sini ada diet penyakit lambung. Nih, di sini diet penyakit lambung. Oke, gambar diet penyakit lambung itu adalah salah satu yang meliputi gastritis akut dan gastritis kronis, ulcus pepticum, pasca operasi lambung yang sering diikuti dengan dumping syndrome, dan kanker lambung. Gangguan gastrointestinal sering dihubungkan dengan emosi serta terlalu banyak merokok. Nah, kan dia bilang tadi emosi, berarti dia bisa jadi faktor stres. Gangguan pada lambung umumnya berupa sindroma dispepsia, yaitu kumpulan gejala yang terdiri mual-muntah, nyeri epigastrum, kembung, nafsu makan berkurang, dan juga rasa cepat kenyang. Di sini dari diet penyakit lambung ini ada tujuannya juga nih. Tujuan dari diet penyakit lambung itu adalah memberikan makanan cairan secukupnya yang tidak memberatkan lambung, serta mencegah dan menetralkan stres asam lambung yang berlebih. Dari syaratnya itu adalah makanannya itu mudah dicerna, porsinya kecil tapi sering diberikan gitu kan. Dibandingkan porsinya besar tapi jarang diberikan. Jadi harus untuk penyakit lambung itu syaratnya dia tuh mending porsi kecil tapi sering gitu. Terus kemudian energi dan proteinnya cukup sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah itu lemaknya harus rendah, yaitu sekitar 10-15%. Dimana kalau lemaknya rendah tuh karena dia nggak boleh kan, orang gastritis akut itu nggak boleh makan lemak-lemak yang tinggi. Kemudian ada rendah serat, terutama serat tidak larut air yang ditingkatkan secara bertahap. Kemudian cairannya juga cukup, terutama bila ada muntah karena dehidrasi. Setelah itu tidak mengandung bahan makanan bumbu yang tajam, baik secara termis, mekanis maupun kimia.
laktosanya rendah. Bila ada gejala intoleran laktosa, umumnya tidak dianjurkan minum susu terlalu banyak. Karena susu itu mengandung lemak yang tinggi, jadi nggak boleh terlalu banyak mengonsumsi susu. Kemudian makan secara perlahan, terus ada pada fase akut diberikan makanan parenteral. Oke, parenteral saja selama 24-48 jam untuk memberi istirahat pada lambung. Nah, di sini ada macam-macam diet nih. Pertama ada diet lambung 1, diet lambung 2. Ya, ada diet lambung 1, diet lambung 2 dan juga diet lambung 3. Diet lambung 1 itu biasanya diberikan pada pasien yang mengalami gastritis akut, ulkus peptikum, dan pasca pendarahan. Dia itu biasanya diberikan dalam bentuk makanan saring. Dia diberikan pada bentuk makanan saring dan atau setelah fase akut teratasi. Makanan diberikan 3 jam selama 1-2 hari saja, karena bisa jadi kan 1-2 hari membosankan atau kurang energi, dan karena kan kalau makanan saring itu otomatis energi, protein, karbohidrat juga kurang gitu. Nah, itu hanya diberikan di fase akut saja. Terus untuk diet lambung 2-nya ini diberikan perpindahan dari diet lambung 1 kepada pasien dengan ulkus peptikum atau gastritis kronis dan tifus abdominalis ringan. Makanan berbentuk lunak, porsi kecil, serta diberikan berupa 3 kali makanan lengkap dan 2-3 makanan selingan. Makannya cukup energi, protein, vitamin C, tetapi kurang tiaminnya. B kompleksnya itu kurang. Ini ada bahan makanan seharinya untuk pengkonsumsiannya juga. Ada beras, roti, maizena, daging, telur, tempe, sayur, buah, margarin, gula pasir. Tuh. Kemudian ini bahan makanan yang dianjurkan bisa dijelaskan tadi, seperti yang di leaflet yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada diet lambung 3 yang terakhir. Diet lambung 3 itu diberikan sebagai perpindahan dari diet lambung 2 pada pasien dengan ulkus peptikum, gastritis kronik atau tifus abdominalis yang hampir sembuh. Jadi perpindahannya itu kayak orang yang udah hampir sembuh, di masa pemulihan itu diberikan diet lambung 3 karena dia sudah bisa nih makan makanan yang biasa itu. Dan di situ dia udah makanan juga udah cukup energi, zat-zat gizi itu udah terpenuhi deh pokoknya. Udah makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan yang tadi sudah saya jelaskan juga sama. Di sini ada yang mau pertanyaan apa, ada yang kurang jelas? Bisa dijelaskan? Sudah jelas. Kurang lebihnya segitu penyuluhan dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata yang saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya selama 20 menit ini. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk Ibu kerennya. Nah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, demikian penyuluhan yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.